Santapan Harian Selasa, 15 Agustus 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Tawarik pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-37 hingga ayatnya yang ke-43. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu di dalam terang sabda-Mu ya Allah. Di dalam kasih Putra-Mu yang agung, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. 1 Tawarik 16 ayat 37-43. Lalu Daud meninggalkan di sana di hadapan tabut perjanjian Tuhan itu Asaf dan saudara-saudara sepuaknya untuk tetap melayani di hadapan tabut itu seperti yang patut dilakukan setiap hari. Juga Obed-Edom dan saudara-saudara sepuaknya yang 68 orang itu. Obed-Edom bin Yedutun dan Hosa adalah penunggu-penunggu pintu gerbang. Tetapi Sadok imam itu dan saudara-saudara sepuaknya, para imam, ditinggalkannya di hadapan kemah suci Tuhan di bukit pengorbanan yang di Gibeon, supaya pagi dan petang tetap dipersembahkan korban bakaran kepada Tuhan di atas mezbah korban bakaran, dan supaya dikerjakan segala yang tertulis dalam Taurat Tuhan yang diperintahkannya kepada orang Israel. Dan bersama-sama mereka ikut Heman dan Yedutun dan selebihnya dari orang-orang yang terpilih, yang ditunjuk dengan disebut namanya untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada Heman dan Yedutun itu ada nafiri dan ceracap untuk para pemain, juga alat-alat musik pengiring nyanyian untuk Allah, dan anak-anak Yedutun harus menjaga pintu gerbang. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya, dan Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya. Sahabat Santapan Harian, berhasilnya pemindahan tabut Allah ke Yerusalem bukan berarti tugas selesai, karena kini muncul tugas baru terkait dengan penataan para pelayan Tuhan. Sekalipun tabut Allah sudah ada di Yerusalem, kemah suci masih tetap ada di Gibeon. Asaf dan saudara-saudaranya, juga Obed-Edom dan 68 saudaranya bertugas di tabut Allah di Yerusalem. Sementara itu, Imam Zadok dan saudara-saudaranya tetap bertugas di kemah suci di Gibeon, karena upacara kurban harian tetap berlangsung di sana. Heman dan Yedutun atau ayah Obed-Edom serta kaum keluarganya bertugas di Gibeon untuk membantu para imam itu. Awal mula keluarnya tabut Allah dari kemah suci adalah ketika orang Israel berperang melawan orang Filistin di Eben-Hezer. Karena mereka kalah, orang Israel membawa tabut itu dari kemah suci di Silo dengan maksud supaya mereka menang. Namun mereka tetap kalah. Tabut Allah itu kemudian direbut oleh orang Filistin dan tinggal dengan mereka selama 7 bulan. Pada akhirnya tabut itu dikembalikan kepada orang Israel dan tinggal di Kiryat Yearim selama 20 tahun sampai Daud berinisiatif untuk memindahkannya ke Yerusalem. Dalam sejarahnya, kemah suci juga dipindahkan beberapa kali sejak bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Di kota Silo pada zaman hakim-hakim, di kota Nob pada masa Raja Saul, kemudian di Gibeon, sampai akhirnya digantikan dengan Bait Allah di Yerusalem
yang dibangun oleh Raja Salomo. Baik tabut Allah maupun kemah suci adalah dua hal yang sangat berarti bagi kehidupan beriman bangsa Israel. Itulah sebabnya Daud memerintahkan agar di mana keduanya berada, di sana ada pelayan-pelayan yang bekerja melayani Tuhan. Saat ini kita dipanggil untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada. Sebab baitnya bukan hanya bangunan gereja, tetapi juga setiap orang percaya. Maka dari itu, baik di gereja maupun dalam rutinitas sehari-hari, apapun bentuk pelayanan yang kita jalani, lakukanlah yang terbaik untuk memuliakan Dia. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih karena Engkau sudah memberikan panggilan baru bagi kami melalui anak-Mu, Yesus. Kami juga mengucap syukur karena Engkau memberikan Roh-Mu untuk hidup di dalam kami, untuk membimbing dan memberi kami kekuatan untuk melayani-Mu. Dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami memohon. Amin.